Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Asahan membebaskan atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga bulan Desember. DPRD Kota Medan membuat panitia khusus terkait penertiban aset daerah. Peringati Hari Pahlawan, pemerintah Kabupaten Batubara memberi santunan ke para veteran. Pemerintah bakal menyederhanakan digit rupiah atau redenominasi. Yap, suatu hari nanti harga nasi goreng bukan lagi Rp20.000, melainkan hanya Rp20 saja. Lalu kapan berlakunya? Kementerian Keuangan resmi memasukkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi ke dalam agenda strategis pemerintah. Rencana ini akan dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah. Targetnya rampung pada 2027. Tebel banget nih. Nanti kayaknya kalau pemerintah sudah melakukan redenominasi rupiah, kayaknya isi dompet saya nggak akan setebel ini, karena nantinya nominal dan juga digitnya ini akan berkurang. Seperti Rp100.000 akan berubah menjadi Rp100, tapi nilainya tetap sama. Nantinya kalau pemerintah jadi melakukan redenominasi rupiah, tentunya harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak kebingungan. Bank Indonesia mendefinisikan redenominasi rupiah sebagai penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap barang jasa. Tujuannya menyederhanakan transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Jadi nanti nominal rupiah akan berganti dari Rp1.000 menjadi Rp1, Rp5.000 jadi Rp5, dan Rp10.000 jadi Rp100. Misalkan, segelas kopi seharga Rp15.000 menjadi Rp15 usai redenominasi. Dengan uang Rp30, Anda bisa membeli 2 gelas kopi. Ya, artinya nilai barang atau jasa tidak berubah. Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah belum akan dijalankan dalam waktu dekat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin terus. Lalu kapan waktu ideal redenominasi diberlakukan? Perlu kajian yang mendalam, sosialisasi dulu. Jadi nggak bisa diburu-buru 2027 misalnya undang-undang redenominasinya sudah disahkan. Tapi butuh waktu yang panjang. Ini memang idealnya implementasinya baru 2035 sampai dengan 2040. Menunggu situasi politik dan ekonomi relatif cukup stabil. Jadi prasyaratnya dipenuhi dulu, sosialisasikan dulu dengan baik, dan juga antisipasi dampak-dampak negatifnya. Setelah berulang kali timbul tenggelam, rencana redenominasi kembali menghangat. Tapi tak hanya mengubah tampilan angka, harapannya bisa menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera hadir di Kota Medan. Tempat ini menjadi bagian dari upaya Kemkom Digi membangun ekosistem inovasi digital nasional yang inklusif. Warga Medan akan punya tempat seru, Garuda Spark Innovation Hub. Bukan hanya ruang bersantai menikmati kulineran, tapi ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera yang berfokus pada pengembangan inovasi di bidang pertanian dan pangan. Dalam kunjungannya ke Kota Medan, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Mutia Hafid, juga meresmikan dibukanya Garuda Spark Innovation Hub. Langkah ini jadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan melalui teknologi dan memperluas ekosistem startup ke luar Pulau Jawa.
Peluncuran Garuda Spark Medan melengkapi 2 hub serupa yang sebelumnya hadir di Jakarta dan Bandung. Dengan hadirnya di Medan, Kemkom Digi menargetkan lahirnya lebih banyak inovasi dari daerah, terutama dari sektor teknologi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia menilai Medan jadi salah satu penyumbang ekonomi digital di tanah air. Garuda Spark ini juga ada yang namanya Hub.id, Connection Hub platform yang menghubungkan startup dengan investor dan mitra industri. Memilih kota ini menjadi ketiga untuk Garuda Spark Innovation Hub dengan harapan menjadi pusat energi baru ekonomi digital di Sumatera Utara. Kecepatan melalui Garuda Spark Innovation Hub unit Sumatera Utara atau unit Medan, kita harapkan dari angka pertumbuhan 35 triliun pada tahun 2030, Sumatera Utara khususnya Medan bisa mendapat bagian yang cukup besar. Garuda Spark Innovation Hub jadi bagian dari upaya Kemkom Digi membangun ekosistem inovasi digital nasional yang inklusif. Tim Liputan melaporkan. DPRD Kota Medan membuat panitia khusus terkait penertiban aset daerah. DPRD berharap dapat meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dan memperkuat pengawasan aset publik. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan membentuk panitia terkait peningkatan pendapatan asli daerah dan penertiban aset daerah. Pembentukan pansus ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin pagi 10 November di gedung DPRD Kota Medan. Rapat dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Komisi, anggota DPRD, sejumlah wartawan dan sejumlah undangan. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain basis data wajib pajak dan objek pajak yang belum terintegrasi, potensi kebocoran pendapatan, serta digitalisasi sistem perpajakan yang belum maksimal. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sejumlah aset daerah seperti tanah dan bangunan belum bersertifikasi atas nama Pemko Medan. Pansus ini akan melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi PAD dan aset daerah, menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Kita kan banyak bocoran, juga tidak memenuhi maksimal target, sehingga ini kan perlu dibuat perda ini, sehingga pansus ini, sehingga kita DPRD dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan. Kita ingin menaikkan PAD Kota Medan supaya lebih baik lagi. DPRD berharap pansus dapat mendorong reformasi fiskal, meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dan memperkuat pengawasan aset publik. Tim Liputan melaporkan. Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan secara resmi membebaskan sanksi administratif atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga nanti bulan Desember. Pembebaskan sanksi administratif atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah berlangsung. Kebijakan ini berlaku pada 8 Oktober hingga 26 Desember 2025. Selama masa kebijakan berlangsung, masyarakat yang memiliki tunggakan PBB cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda. Namun setelah batas waktu berakhir pada 26 Desember 2025, ketentuan akan kembali seperti semula dan sanksi administratif akan diberlakukan kembali bagi wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, juga diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelumnya dilansir dari website pemerintah Kabupaten Asahan, capaian penerimaan PBB Kabupaten Asahan pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil positif. Dari target sebesar 19 miliar rupiah, realisasinya telah mencapai 119%. Usaha pertanian
kehutanan. Ajak seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk segera membayar pajak daerah dengan memanfaatkan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Program ini berlaku mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Mari bersama-sama kita memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak tanpa dikenakan denda. Peran serta kita semua dalam membayar pajak berarti turut mendukung pembangunan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.